Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Hai TV dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda? Bertemu kembali bersama saya Anissa Karisma dalam Figur Kotim, dan kali ini kita bersama Dr. Imade Setia. Halo dokter, bagaimana kabarnya dok? Baik Mbak. Alhamdulillah. Dan tentunya hari ini dokter kita akan membahas tema World Sight Day atau Hari Penglihatan Sedunia. Nah, boleh dijelaskan dulu dok, apa itu Hari Penglihatan Sedunia ini dok? Baik, terima kasih Mbak. Jadi World Sight Day atau Hari Penglihatan Sedunia itu adalah momen bagi kami para tenaga medis untuk mengingatkan masyarakat akan pentingnya kesadaran mengenai kesehatan mata. Nah, biasanya World Sight Day ini dirayakan di Kamis minggu kedua di bulan Oktober. Ya, kebetulan pada tahun ini jatuh pada tanggal 13 Oktober 2022. Kalau mengenai sejarahnya, World Sight Day ini biasanya dirayakan mulai tahun 1990 pertama kalinya. Wah, berarti udah lama sekali ya dokter? Iya, sebenarnya ya? sudah cukup lama. Oke, dokter Made, sebelumnya saya mau tanya, dokter saat ini berprofesi sebagai dokter mata. Boleh diberitahukan apa pentingnya World Sight Day untuk seorang dokter mata sendiri nih dok? Ya, jadi sebenarnya World Sight Day ini penting bagi kami karena di sini adalah momen kami, ya kebetulan dirayakan oleh semuanya ya. Jadi momen kami untuk terjun ke masyarakat, kami di situ bisa melakukan pemeriksaan mata. Biasanya pemeriksaan mata itu kita melakukan screening katarak ke desa-desa, ke posyandu lansia. Kan targetnya kalau katarak lansia ya Mbak ya. Kemudian kita juga bisa melakukan screening mengenai rabun jauh. Screening itu jadi pemeriksaan rabun jauh ke SD-SD. Jadi SD kita mengecek apakah ada gangguan penglihatan pada anak kecil, dan setelah itu kita bisa memberikan resep kacamata bila perlu. Karena sebenarnya katarak dan rabun jauh ini adalah gangguan penglihatan yang bisa menyebabkan kebutaan dan sebenarnya bisa dicegah dan diobati. Targetnya. Oke dok, jadi itu adalah kegiatan dari para dokter ya? Iya. Kalau dari pemerintah atau sektoral lainnya, apa kegiatan yang biasa dilakukan dok? Biasa kalau dari pemerintah dan lintas sektoral lainnya, biasanya ya masyarakat biasa sebagai ibu PKK itu bisa mengumpulkan, mengumpulkan massa atau mengumpulkan masyarakat agar ayo datang ke acara kami gitu biar dilakukan pemeriksaan. Jadi gratis di situ tapi dok ya? Tentu gratis, gitu, karena kebetulan ada momennya. Oke, kalau boleh tahu di Sampit sudah ada yang merayakan nggak dok? Di Sampit kemarin kita sempat melakukan screening di daerah Sebabi. Kita di sana melakukan pemeriksaan katarak dan pemeriksaan mata lainnya. Jadi kalau memang misalnya ada perlu apa-apa, kita bisa merujuk segera ke Kota Sampit ini. Gitu. Oke, terima kasih Dokter Made sebelumnya. Baik pemirsa, yang kita ketahui sendiri saat ini kita adalah masyarakat modern ya dok ya. Kita tahu sendiri bahwa kita itu tidak bisa hidup tanpa dengan gadget. Nah, bagaimana cara kita bisa mengatasi atau meredam sedikit dok, untuk kita itu tidak terlalu kecanduan dengan aplikasi atau penggunaan gadget ini dok? Oke, baik Mbak. Jadi gini, kebetulan pada tahun ini Persatuan Dokter Mata Seluruh Indonesia atau Perdami membuat tema 3P untuk merayakan Hari Penglihatan Sedunia ini. Jadi P yang pertama itu adalah pemeriksaan mata secara berkala. Jadi maksudnya adalah setiap 1 atau 2 tahun sekali anak atau dewasa harus memeriksakan matanya ke dokter mata. Kapan sih kita harus periksa ke dokter mata? Pertama, apabila kita ada keluhan mata kabur, mata nyeri, mata berbayang, kemudian melihat kilatan-kilatan cahaya atau melihat bintik-bintik hitam melayang, dan atau pasien merasa penglihatannya seperti menyempit. Yang kedua, nah ini yang gadget, pembatasan waktu penggunaan gadget. Nah, sebenarnya seperti apa sih? Di Indonesia ini ada penelitian yang menunjukkan bahwa rata-rata orang menggunakan gadget 5,5 jam per hari. Sebenarnya itu sudah cukup berlebih. Jadi sebenarnya ada aturannya. Kalau misalnya kita menggunakan gadget untuk anak usia 0 hingga 18 bulan, sebenarnya belum boleh menggunakan gadget. Kemudian untuk 18 bulan hingga 24 bulan atau 2 tahun, sebenarnya bisa menggunakan gadget tapi hanya dengan sepengetahuan orang tua. Jadi orang tua bisa mengontrol. Nah, kemudian untuk 2 tahun hingga 5 tahun, itu kurang dari 2 jam. Kurang dari 2 jam ya dok? 2 jam, cukup. Kemudian usia 5 tahun hingga 15 tahun, kurang dari 3 jam. Dan untuk 15 tahun ke atas dewasa, sebenarnya idealnya kurang dari 4 jam. Itu dewasa ya dok? Dewasa, kurang dari 4 jam. Karena kalau kita menggunakan gadget terus-menerus, tentunya mata ini akan membuat gampang lelah. Gitu. Kalau udah mata lelah itu kan gejalanya kadang agak pusing di daerah mata sini, kemudian juga matanya agak kering, kemudian leher juga nggak enak. Nah, itu. Kemudian yang P yang ketiga adalah menggunakan kacamata atau alat pelindung mata di bawah sinar matahari.
Apalagi di Indonesia ini kan negara khatulistiwa ya, mataharinya pas di atas kita. Betul. Nah, jadi kita perlu menggunakan alat pelindung mata seperti kacamata. Kenapa sih tujuannya? Jadi sinar matahari itu mengandung namanya sinar ultraviolet. Iya. Sinar ultraviolet itu sebenarnya bisa memberikan efek buruk kepada mata. Jadi bisa menyebabkan katarak, pterygium. Pterygium itu apa sih? Daging tumbuh. Kadang sering ada pasien ada daging tumbuh di bagian mata dalamnya sini. Yang kedua adalah kelainan pada saraf mata atau makula dan atau kelainan pada kornea. Nah, terus bagaimana cara pencegahannya? Pencegahannya adalah dengan cara yang pertama menggunakan kacamata. Nah, kacamatanya yang seperti apa? Kacamata yang ada filternya, filter UV 400. UV itu ultraviolet. Jadi dia itu bisa menghambat masuknya sinar ultraviolet kepada mata 100%. Kemudian yang kedua adalah kita harus tahu bahwa sinar UV ini banyak di siang sampai sore hari. Nah, siang sampai sore hari ini, jadi kita harus sadar bahwa pada waktu-waktu ini pergunakanlah kacamata. Yang terakhir ya hindari menatap matahari secara langsung. Berarti jadi kita nggak boleh, gitu nggak boleh langsung lihat kayak gitu. Iya, benar sekali. Terus kalau kita ngeliat matahari itu pasti mata kita tuh kayak gelap gitu ya, Dok? Gelap, karena itu bahaya, bisa kena saraf matanya langsung. Berarti kita nggak boleh langsung menyoroti dengan sinar matahari ya, Dok? Betul sekali. Sebelumnya Dokter Imade, apakah sudah bersama para dokter ini telah melakukan kegiatan sosialisasi di antara salah satu sekolah, Dok, di Kota Sampit ini? Kebetulan sampai saat ini kami belum, tapi rencananya memang ada. Nanti kita keliling ke sekolah gitu. Makin penasaran nih saya nih di sekolah mana kayaknya. Ya, itu kapan akan dilaksanakan, Dok, rencananya? Doakan semoga dalam waktu dekat ini, Mbak. Terutama dalam peringatan Hari World Sight Day ini sendiri. Benar sekali. Ya, Dokter Made saat ini bekerja di mana, Dok, di Kota Sampit saat ini? Saya di sini bekerja di RSUD Murjani dan Sagara Eye Care. Dokter Murjani sebagai dokter spesialis mata. Dokter spesialis mata. Baik, untuk saat ini, Dok, boleh diberitahukan bagaimana cara kita kembali untuk memberikan tips terkhusus masyarakat yang Kota Sampit dan pemirsa Hayat TV ini yang saat ini sedang menonton kita nih, Dok, terutama dalam menjaga kebersihan mata. Jadi gini, selain 3P yang sudah saya sebutkan tadi, ada satu lagi namanya Rule of 20, Rule of 20, jadi peraturan 20. Apa aja sih peraturan 20 itu? Jadi peraturan Rule of 20 ini kita gunakan apabila kita melakukan aktivitas dalam jarak dekat. Jadi kita melihat dekat, seperti melihat gadget atau melihat layar. Nah, Rule of 20 itu ada 3. Jadi maksudnya adalah 20 menit, 20 detik, 20 kaki atau 6 meter. Itu dulu yang kita pahami. Nah, maksudnya gimana? Setiap kita melihat layar atau melihat gadget selama 20 menit, kita harus mengistirahatkan mata kita dengan cara melihat jauh. Sejarak 20 kaki atau 6 meter. Jadi kita harus mencari ruangan yang cukup jauh selama 20 detik. Nah, itu. Jadi saya ulangi lagi, jadi setiap kita melakukan aktivitas selama 20 menit, kita harus melihat jauh. 20 detik. Jauh 20 kaki atau 6 meter gampangnya. 6 meter. Selama 20 detik. Mata cuma butuh istirahat seperti itu aja sebenarnya sudah cukup untuk menghindari kelelahan pada mata. Gitu. Selain itu juga yang tentu kita harus makan makanan yang bergizi. Makan makanan yang bergizi seperti apa? Kan biasa sering pasien nanya, wortel bagaimana, Dok? Ya, wortel itu memang termasuk dia mengandung vitamin A. Tapi jangan lupakan juga sayuran-sayuran hijau. Karena sayuran-sayuran hijau itu juga mengandung mineral dan vitamin-vitamin lain yang dibutuhkan oleh mata. Selain itu kita juga makan telur, ikan, atau kacang-kacangan karena mereka juga mengandung omega 3. Itu baik untuk kesehatan mata. Terima kasih Dokter Made, dan sebelumnya saya ingin bertanya kembali, Dok. Mengetahui dari Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Kota Waringin Timur ini sendiri kan dokter mata masih terbatas, Dok. Bagaimana tantangan Anda bersama dokter mata lainnya? Ya, jadi memang di Kota Waringin Timur ini memang lumayan menantang ya, apalagi daerahnya kota dan banyak kebun sawit. Dan banyak di kebun sawit itu ada pemukiman. Ya, jadi memang pertama sih kalau saya bisa menyarankan, jadi memang itu sebuah tantangan bagi kami. Nah, kami juga sebenarnya ini membutuhkan stakeholder, kumpulan dari stakeholder untuk saling berkumpul dan membicarakan, aduh Mbak ini kayak kepanjangan ya Mbak. Nggak apa-apa, silakan ya Dok. Jadi dibutuhkan, jadi gini, minimal di daerah perifer itu harus diperkuat sarana kesehatan dan sumber daya SDM-nya. Minimal untuk menangani kegawat daruratan pada mata, itu harus diperkuat dulu. Nah, setelah kegawat daruratan tertangani, itu baru bisa dirujuk ke Kota Sampit ini. Nah, untuk dirujuk ini tentunya kita memerlukan sarana transportasi yang baik. Betul. Jadi seperti medan-medan yang saya lihat di sini banyak
medan off-road. Nah, tentu Iya, itu harus betul dibuatkan sekali, jalan dokter, aspal agar waktu untuk merujuk itu bisa lebih cepat. Betul, Gitu. jadi akses jalan juga merupakan paling penting Benar, untuk penting sekali membantu untuk pertolongan pertama pada pasien ya dok ya. Iya. Iya dok, boleh saya tanyakan kembali untuk pertanyaan terakhir kita sebelum menutup segmen kali ini. Pasien yang paling parah Anda tangani itu merupakan penyakit mata jenis apa dok? Kalau di Kota Waringin Timur ini sebenarnya banyak masalah itu yang menyebabkan kebutaan itu karena infeksi mata akibat sawit. Sawit? Iya, jadi Kenapa sering itu, dok? Ada pasien datang bekerja di kebun, sering kelilipan kemasukan sawit, berondolan sawit istilahnya. Nah, tapi itu ya sawit itu ya sering misalnya penanganannya agak terlambat atau gimana, karena ya itu tadi mereka jarak antara kebun ke sini agak jauh, jadi Betul, mereka baru ya. bisa datang 2 atau 3 hari kemudian. Nah, sawit ini adalah tumbuhan itu kalau kena mata biasanya resikonya infeksi. Nah, infeksinya masalah hebat, infeksi Iya. jamur. Kalau jamur itu sudah tumbuh di mata, sulit penanganannya, pasti lama. Nah, akibatnya jadi karena udah infeksi matanya bisa sampai putih. Oh, Nah, jadi itu apakah kadang itu jadi buta dok? kalau matanya sudah putih kemungkinan besar tidak akan bisa melihat seperti sebelumnya. Harapannya hanya bisa menipis. Seperti itu. Nah, makanya kalau saya sih kalau bisa menyarankan untuk teman-teman yang bekerja di sawit, sebisa mungkin menggunakan alat pelindung diri. Nah, alat pelindung dirinya minimal hanya menggunakan kacamata atau goggles. Oh iya betul. Itu aja cukup sebenarnya. untuk Terutama mengurangi. mereka yang bekerja di sana ya, Terutama dok, yang bekerja ya? di Baik. sana. Baik, terima kasih banyak Dokter Imade. Kita akan bercakap kembali setelah jeda iklan berikut ini. Bu, aku hamil. Wah, hamil. Hamil sering lemas. Makan yang bergizi. Minum tablet tambah darah tiap hari. Hamil bikin males. Semangat! Segera pantau kehamilan dan ikuti kelas ibu hamil biar ibu dan janin sehat. Kasih ASI saja sampai anak usia 6 bulan. Lalu tambahkan makanan pendamping ASI. Main sama anak itu penting. Tapi ingat, selalu cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Biar anak bebas stunting. Hiburan itu penting. Tapi BAB di jamban lebih penting. Pakai jamban sehat biar anak bebas stunting. Pastikan anak tumbuh dengan baik. Waspada stunting. Pantau tumbuh kembang anak ke Posyandu setiap bulan. Tumbuh kembang anak terjamin. Bebas stunting. Cegah stunting itu penting. Hidup berencana itu keren. Tahukah kamu, sekitar tahun 90-an, masyarakat kita lebih banyak menderita penyakit menular. Namun sejak tahun 2010, penyakit tidak menular semakin banyak ditemui di masyarakat. Penyakit tidak menular dapat disebabkan oleh beberapa hal, mulai dari kurangnya aktivitas fisik, kurang konsumsi buah dan sayur, kebiasaan minum alkohol, kebiasaan merokok, BAB sembarangan, hingga akibat dari pencemaran lingkungan. Untuk itu, mengapa perlu germas dan mengapa perlu dilakukan oleh setiap elemen bangsa? Germas, yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Tujuan dari Germas adalah agar masyarakat berperilaku sehat sehingga berdampak pada meningkatnya produktivitas penduduk serta menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit. Ada 6 ruang lingkup dalam Germas. Yang pertama adalah peningkatan aktivitas fisik. Salah satu kegiatannya adalah melakukan aktivitas fisik secara rutin minimal 30 menit sehari. Kedua adalah peningkatan perilaku hidup sehat. Perilaku hidup sehat diantaranya berhenti merokok, rajin mencuci tangan, hingga tidur yang cukup. Ketiga, penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi. Olahlah bahan makanan dengan aman. Sajikan sayur dan buah dalam menu sehari-hari dan memberikan ASI eksklusif pada bayi 0-6 bulan. Keempat, peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit. Dengan memeriksa kesehatan secara rutin, seperti cek tekanan darah,
kolesterol, timbang badan, dan deteksi dini kanker leher rahim bagi wanita. Kelima, peningkatan kualitas lingkungan. Dan yang keenam, peningkatan edukasi tentang hidup sehat. Gerakan hidup sehat ini harus terus-menerus dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ayo, hidup sehat. Sehat diawali dari saya. Terima kasih pemirsa Ya TV dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam acara Figur Kotim, tentunya masih bersama dengan Dr. Imade Setia. Tentunya kita akan memasuki pada segmen kedua yang mana kita akan membahas terkait tentang gas air mata nih dok, yang sedang viral dibicarakan oleh masyarakat setempat. Dan sebelumnya jikalau kita mengetahui lebih dalam dan kita mengetahui kembali dok, flashback sedikit, adanya kasus dari Kanjuruhan yang memilukan bagi pesepak bola Indonesia khususnya yang menelan hampir 131 nyawa. Dan itu sudah ada dari gabungan independen pencari fakta melaporkan langsung kepada Bapak Jokowi bahwa kasus kematian ini kebanyakan karena gas air mata. Selain terinjak-injak dan juga pintu terkunci tadinya dok. Boleh dijelaskan terlebih dahulu dok, kenapa gas air mata itu bisa berbahaya dok? Jadi gini, sebenarnya gas air mata itu sejarahnya dia itu sebagai senjata perang sebenarnya. Ciptakan oleh negara-negara perang zaman waktu Perang Dunia Pertama. Nah, tujuannya memang untuk jadi namanya itu gas air mata itu sebenarnya bukan satu zat doang, bukan satu zat kimia doang. Jadi dia itu sebenarnya ada kumpulan atau satu penggolongan zat-zat kimia yang dapat menyebabkan gejala lakrimasi atau keluarnya air mata. Nah, gas-gas ini biasanya digunakan untuk riot control atau mengontrol kerusuhan atau agresivitas massa. Tujuannya seperti itu. Nah, setelah Perang Dunia digunakan oleh polisi-polisi untuk mengkontrol massa. Nah, jadi untuk meredam agresivitas massa itu tadi ya. Nah, jadi gas air mata ini sebenarnya ada tiga jenis yang biasa dipakai. Jadi golongan atas nama CN atau acetofenon, yang kedua CS, ini yang paling sering dipakai di polisi-polisi. Yang ketiga adalah oleoresin kapsin, oleoresin kapisin. Jadi itu adalah semacam yang kita mungkin sering bubuk merica, semprotan merica. Nah, pedes itu ya juga dok ya. termasuk penggolongan gas air mata. Nah, gas air mata sendiri ini memiliki efek yang pertama ya tujuannya tentu saja namanya juga air mata, menghasilkan air mata. Dan dia untuk efek jangka pendeknya apabila terkena di mata atau permukaan tubuh, misalnya di air mata itu bisa menyebabkan mata merah, matanya agak perih, kemudian bisa menyebabkan bengkak pada mata dan kemerahan pada mata. Selain itu juga dapat menyebabkan luka pada kornea. Untuk saluran pernafasan, bila kita menghirup terlalu banyak, itu juga bisa menyebabkan sesak, batuk-batuk, hingga kesulitan bernafas. Selain itu apabila tertelan, misalnya, namanya kan gas air mata, dia bisa tertelan ke mulut, dia masuk ke dalam sistem pencernaan. Itu bisa menyebabkan mual atau muntah. Dan terakhir, apabila terkena kulit, bisa menyebabkan sensasi rasa terbakar. Sebenarnya itu sih masalah berbahayanya. Iya, baik. Oke dokter, saya makin penasaran tentang gas air mata ini dok. Jika pertolongan pertama tidak dilakukan, apa yang akan terjadi dengan korban yang terkena gas air mata ini dok? Ya, jadi kalau apabila pertolongan pertama tidak dilakukan, tentunya akan ada namanya efek jangka panjang. Nah, efek jangka panjang khususnya pada mata itu gini, bayangannya. Gas air mata itu memang zat kimia. Jadi zat kimia terkena ke mata itu istilahnya trauma kimia. Nah, semua trauma kimia itu bisa masuk penetrasi ke dalam mata lebih dalam, ke mata bagian dalam. Jadi mungkin dia kenanya luar aja, tapi ternyata bisa masuk penetrasi bagian dalam. Nah, kalau sudah masuk ke mata bagian dalam, artinya dia akan meningkatkan resiko terjadinya yang pertama bisa terjadi luka pada kornea ini tadi hingga menimbulkan bekas. Kalau udah kornea ini terluka dan bekas, udah artinya penglihatan menurun atau bisa menimbulkan kebutaan. Kemudian bisa terjadi glaukoma atau peningkatan tekanan bola mata karena reaksi radang yang hebat. Dan apabila masuk lebih dalam lagi hingga ke bagian belakang mata, bisa menyebabkan kerusakan dari saraf mata. Jadi tentunya kebutaan. Kalau dari mata seperti itu. Apakah gas air mata ini sendiri sebenarnya dari medis atau bagaimana dok? Yaitu tadi sebenarnya gas air mata itu diciptakan untuk senjata perang. Senjata perang ya awalnya. dok? Nah senjata perang tentunya dengan konsentrasi dan durasi pemberian yang cukup panjang mematikan ya? awalnya, tapi setelah itu
dimodif dilakukan untuk senjata pengendali massa atau meredam agresivitas massa Siap. dengan kadar yang lebih rendah dan tidak mematikan. Gitu. Oke. Tapi apakah seperti yang dokter katakan tadi jangka panjangnya bisa mematikan ya dok? Bahkan lebih berbahaya? Biasanya kalau efek jangka panjang sebenarnya sejauh ini literatur yang saya baca tidak menyebabkan kematian. Biasanya kematian disebabkan karena efek jangka pendek, jadi karena ada kerusuhan, kemudian gas air mata ini biasanya kombinasi dengan berdesak-desakan. Nah, kombinasi yang berdesak-desakan dan selain itu juga berdesak-desakan itu kan menyebabkan kesulitan bernafas ya. Betul. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, gas air mata ini juga berbahaya apabila kita terkena dengan durasi yang lama dan konsentrasi yang tinggi. Jadi misalnya kita kena gas air mata dengan jarak dekat ya, itu lebih berbahaya daripada kita terkena asap dari jauh. Betul. Nah, gitu. Kenapa skala gas air mata ini jika kita lihat seperti kasus yang sebelumnya ini dok, itu jauh lebih besar gas air matanya dok dibanding seperti botolan yang para medis punya itu dok? Karena gini, gas air mata itu sebenarnya dibentuk dalam bentuk sebuah tabung. Nah, tabung itu nanti ada pelontarnya dan mengeluarkan gasnya. Sebenarnya gas air mata ini bukan gas. Jadi dia itu sebenarnya benda padat dalam bentuk kecil, jadi dalam bentuk partikel dan dia itu menyebar. Nah, prinsipnya adalah menyebar dan dia itu menempel pada seluruh tubuh. Menempel ya dok? Menempel. Dia itu jadi bila bisa nempel ke mata, nempel ke badan. Nah, prinsipnya itu seperti itu. Jadi kesannya seperti luas. Tapi memang mereka diciptakan untuk menyebar. Namanya juga benda padat kan, benda padat kalau disebar ya nyebar. Apakah gitu, ke bawah angin. Ada efek lain dok ketika kena tubuh itu akan mendampakkan suatu alergi? Bisa. Kalau memang dia jadi sistem pertahanan tubuhnya memicu alergi tentu bisa. Apakah itu sejenis kayak kita bilang itu kurap ya dok? Apakah seperti itu? Enggak, biasanya dia memberikan iritasi. Jadi ke arah iritasi kulit, bisa menyebabkan gatal, hingga sensasi rasa terbakar. Seperti itu. Baik. Terima kasih dokter. Dan boleh diberitahukan dok kepada pemirsa Hayat TV kita pada saat ini, apakah gas air mata ini dapat diperjualbelikan secara ilegal dengan mudah dok? Tentunya harusnya tidak. Karena dia harusnya dimiliki oleh instansi pemerintah. Karena sifatnya ya berbahaya kalau misalnya diperjualbelikan. Betul juga ya. Baik. Dokter Made, saya ingin bertanya kembali dok terkait gas air mata ini. Apakah dari tim medis ini penggunaan gas air mata ini ada spesialis khusus dok atau seperti apa? Tidak ada semua. Tidak ada ya, semuanya aman saja. Aman aja. Baik, Dokter Made boleh diberitahukan kepada pemirsa kita juga jikalau kita terkena gas air mata itu apa pertolongan pertama yang harus kita lakukan dok? Baik. Jadi prinsipnya kalau kita terkena gas air mata atau apapun zat kimia lainnya terkena ke tubuh, itu kita golongkan sebagai trauma kimia. Nah, kalau trauma kimia, yang prinsip pertama adalah kita harus membersihkan zat kimia itu dari tubuh kita, dimanapun. Jadi misalnya kalau kena mata, tentunya harus kita cuci mata kita. Kita cuci dengan air bersih, air mengalir sekitar 10-20 menit. Dan memang apabila ternyata keluhan masih ada, ya harus segera ke dokter, periksa ke dokter. Betul. Karena biasanya gas air mata itu efeknya terjadi sekitar 20-60 detik setelah kita terkena. Dan dia hilang biasanya mulai setelah 10-30 menit apabila kita sudah bisa menyingkirkan paparan dari zat kimia tersebut. Gitu. Kemudian untuk badan yang terkena ya tentunya kita harus segera bersihkan baju, lepas baju dan kita mandi dengan sabun. Harus, jadi kita bersihkan semua yang risiko terpapar itu. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Dokter Made untuk penjelasan Anda terkait bahayanya dan juga bagaimana untuk mengatasi terkena gas air mata tadi. Dan tentunya pemirsa Hayat TV dimanapun Anda berada, sudah banyak sekali penjelasan Dokter Made yang mana jikalau Anda terkena gas air mata, sudah ada tadi disebutkan Anda harus cepat-cepat atau segera melepaskan pakaian dan mandi, mencuci dengan bersih anggota tubuh dan mata terkhususnya yang sudah terpapar dari gas air mata. Dan tentunya kita masih ada segmen terakhir dan jangan kemana-mana setelah jeda iklan berikut ini. Bahaya stunting mengancam anak-anak dan bangsa kita. Hampir 9 juta atau lebih dari sepertiga balita Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, hanya Laos, Kamboja, dan Timor Leste yang memiliki angka stunting lebih tinggi dari Indonesia. Jika situasi ini dibiarkan, mereka bisa menjadi generasi yang hilang.
Stunting adalah ketika balita lebih pendek dari standar tinggi badan seumurnya. Stunting disebabkan oleh kekurangan gizi dalam waktu yang lama pada 1000 hari pertama kehidupannya dari janin sampai anak berusia 2 tahun. Perkembangan otak dan fisik pada balita stunting menjadi terhambat. Mereka rentan terhadap penyakit. Akibatnya, anak stunting cenderung sulit berprestasi. Ketika dewasa, anak stunting mudah mengalami kegemukan sehingga beresiko terkena penyakit jantung, diabetes, dan penyakit tidak menular lainnya. Kelak di usia produktifnya, anak stunting berpenghasilan 20% lebih rendah daripada mereka yang tumbuh optimal. Stunting dapat menurunkan produk domestik bruto negara sebesar 3%. Bagi Indonesia, kerugian akibat stunting mencapai sekitar 300 triliun rupiah per tahun. Namun, masih ada harapan dan jalan keluar. Stunting bisa dicegah dengan memastikan kesehatan dan kecukupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan. Dimulai dari janin sampai anak berusia 2 tahun. Ini bisa dicapai bila ibu hamil makan makanan yang bergizi seimbang, terutama makanan bersumber protein hewani agar janin sehat dan bayi lahir selamat. Ibu memberi bayinya ASI saja selama 6 bulan pertama, lalu melanjutkan dengan memberi makanan pendamping ASI dengan jumlah, frekuensi, dan keberagaman yang cukup. Mereka juga harus tinggal di lingkungan yang bersih, di mana setiap orang menggunakan jamban sehat. Agar kondisi ini terwujud, keluarga dan masyarakat perlu dukungan. Pemerintah perlu merevitalisasi posyandu sebagai sarana pendidikan gizi dan pemantauan tumbuh kembang balita. Melatih para petugas kesehatan dan kader agar mampu mendidik masyarakat. Memberi tablet tambah darah untuk ibu hamil, serta vitamin A dan obat cacing untuk balita. Memfasilitasi masyarakat agar setiap keluarga memiliki dan menggunakan jamban sehat, serta mendidik masyarakat agar dapat mengolah dan menyimpan air minum yang aman. Semua program ini adalah investasi yang sangat menguntungkan. Jika angka stunting dapat diturunkan, pertumbuhan ekonomi bisa ditingkatkan. Investasi untuk mencegah stunting menjanjikan keuntungan 48 kali lipat. Artinya, jika kita berinvestasi 100 juta saja, keuntungannya bisa mencapai 4,8 miliar. Jadi, tunggu apa lagi? Siapapun Anda, pemerintah pusat atau daerah, anggota DPR atau DPRD, orang tua, tokoh agama dan masyarakat, petugas kesehatan, pengusaha, atau wartawan harus mulai berperan aktif dalam mencegah stunting. Ayo, pastikan anak-anak kita tumbuh tinggi dan berprestasi tinggi. Tahukah kamu, sekitar tahun 90-an, masyarakat kita lebih banyak menderita penyakit menular. Namun sejak tahun 2010, penyakit tidak menular semakin banyak ditemui di masyarakat. Penyakit tidak menular dapat disebabkan oleh beberapa hal, mulai dari kurangnya aktivitas fisik, kurang konsumsi buah dan sayur, kebiasaan minum alkohol, kebiasaan merokok, BAB sembarangan, hingga akibat dari pencemaran lingkungan. Untuk itu, mengapa perlu Germas dan mengapa perlu dilakukan oleh setiap elemen bangsa? Germas, yaitu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Tujuan dari Germas adalah agar masyarakat berperilaku sehat sehingga berdampak pada meningkatnya produktivitas penduduk serta menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit. Ada 6 ruang lingkup dalam Germas. Yang pertama adalah peningkatan aktivitas fisik. Salah satu kegiatannya adalah melakukan aktivitas fisik secara rutin minimal 30 menit sehari. Kedua adalah peningkatan perilaku hidup sehat. Perilaku hidup sehat diantaranya berhenti merokok, rajin mencuci tangan, hingga tidur yang cukup. Ketiga, penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi.
Olahlah bahan makanan dengan aman. Sajikan sayur dan buah dalam menu sehari-hari dan memberikan ASI eksklusif pada bayi 0 sampai 6 bulan. Keempat, peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit. Dengan memeriksa kesehatan secara rutin, seperti cek tekanan darah, kolesterol, timbang badan, dan deteksi dini kanker leher rahim bagi wanita. Kelima, peningkatan kualitas lingkungan. Dan yang keenam, peningkatan edukasi tentang hidup sehat. Gerakan hidup sehat ini harus terus-menerus dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Ayo, hidup sehat. Sehat diawali dari saya. Baik, terima kasih pemirsa HTV dimanapun Anda berada, masih bersama kami dan tentunya masih dengan Dr. Imade Setya juga. Kita memasuki segmen terakhir terkait home care nih dok. Nah, pelayanan kesehatan mata di rumah atau di pelayanan kesehatan dokter. Baik, boleh dijelaskan Dr. Imade ini tadi kan selain bekerja di Rumah Sakit Murjani juga ada di Sagara Eye Care. Nah, Sagara Eye Care itu berupa pelayanan apa saja dok? Jadi Sagara Eye Care ini sebenarnya ada fasilitas kesehatan yang fokus dalam mengobati keluhan terkait mata. Jadi mata dan penglihatan, fokusnya itu di situ. Di sini kami bisa melakukan beberapa pelayanan seperti operasi katarak tanpa jahitan atau dengan laser biasanya masyarakat awam menyebutnya. Kemudian kami juga bisa melakukan operasi terkait pterygium atau daging tumbuh. Kemudian operasi terkait tekanan bola mata yang tinggi atau glaukoma, jadi kita bisa membuat saluran agar terjadi penurunan tekanan bola mata. Kemudian kami juga melengkapi klinik Sagara Eye Care dengan alat-alat penunjang yang cukup canggih. Jadi di situ kami bisa melakukan pemeriksaan foto saraf mata dan mengukur tekanan bola mata. Oke, berarti sudah cukup lengkap sekali ya dokter. Iya, sudah cukup lengkap. Tinggal ke Sagara Eye Care, semua masyarakat bisa terlayani dengan baik. Benar sekali. Baik Dokter Imade, sebelumnya saya juga mau bertanya kembali dok. Pengalaman dokter sebagai dokter mata ini apa hal yang paling menyenangkan dok? Hal yang paling menyenangkan? Iya. Jadi ya sebenarnya kalau jadi dokter mata ini menyenangkan ya, jujur aja kegawat-daruratannya kan tidak terlalu banyak, jadi sebenarnya tidak menyangkut nyawa. Jadi itu sebenarnya memang lebih menenangkan. Menenangkan berarti ya dok? Lebih menenangkan karena kan artinya gawat daruratnya hanya fokus di mata dan biasanya tidak mengancam nyawa. Oh begitu, baik. Tapi memang mengancam penglihatan, itu yang nggak enaknya. Oke, berarti kalau penglihatan hilang, kualitas hidup tentu turun. Betul ya. Orang tidak bisa mandiri kalau matanya tidak ada. Seperti itu sih yang nggak enaknya itu. Yang nggak enaknya itu ya dok. Iya. Baik. Boleh dijelaskan kembali dok, Sagara Eye Care ini berlokasi di mana dan sudah berapa lama dokter Made di situ? Iya. Jadi Sagara Eye Care ini alamatnya ada di Jalan Pramuka kilometer 2,5, tepatnya di ruko di Perumahan Mentaya Riverside nomor 6. Dan Sagara Eye Care ini sudah berdiri sejak tahun 2020 kalau nggak salah, tidak salah. Dan kalau saya sudah mulai join di Sagara Eye Care sejak Juli 2022 ini. Oke, berarti masih baru sekali ya dok, iya, fresh ya kita masih bilangnya. Benar, ya. Baik, boleh dijelaskan kembali dok, apa saja visi misi dari Sagara Eye Care, terutama masyarakat yang masih awam tentang Sagara Eye Care ini sendiri. Jadi visi Sagara Eye Care sebenarnya adalah menjadi fasilitas kesehatan untuk mata yang terbaik di Kalimantan Tengah kalau bisa. Dan kemudian untuk misinya tentunya kami memberikan pelayanan terbaik di bidang mata dengan menyediakan alat-alat yang canggih, dan yang kedua adalah aktif melakukan kegiatan sosial yang seperti tadi disebutkan, seperti melakukan screening mata di daerah-daerah perifer seperti itu. Baik, jadi masyarakat Kota Sampit yang perlu sekali untuk perawatan bahkan untuk melakukan operasi sudah ada klinik yang canggih dan modern kita katakan ya dokter, yaitu Sagara Benar sekali. Home Care atau Sagara Eye Care ini. Baik, Dokter Made yang baru saja bergabung sudah merasakan atmosfernya di Sagara Eye Care juga ya dok ya. Sudah berapa pasien dok untuk saat ini setelah dilayani? Ya mungkin kalau dihitung dari awal ya ratusan atau ribuan, mungkin sudah 1.000 mungkin sudah ada. Sudah sampai ribuan dok? Ya hampir lah segitulah. Jam operasionalnya dari jam berapa itu dok? Jadi Sagara Eye Care ini buka tiap hari dari jam 3 sore sampai jam 7 malam. Kecuali untuk hari Senin, Rabu, dan Sabtu
kami buka dari jam 12 hingga jam 3. Oke, berarti siang hari ya yang Siang hari untuk hanya hari Senin, Rabu, dan Sabtu. Oke. Selain itu semua jam 3 sampai jam 7 sore. Apakah itu sebelumnya harus melakukan konsultasi dulu atau membuat reservasi baru ke kliniknya dok, atau bisa langsung? Bisa keduanya, jadi bisa melakukan reservasi atau bisa langsung datang ke klinik juga nggak masalah. Oke, berarti tidak ada hambatan apapun Iya. ya dok ya, semuanya bisa terlayani dengan baik. Benar. Boleh Dokter Made diberikan sedikit wejangan kembali untuk masyarakat Kota Sampit bagaimana untuk menjaga mata kita lebih baik, terutama saat ini penggunaan gadget tadi yang kita katakan sangat marak untuk di anak remaja khususnya dok. Boleh silakan dok. Jadi untuk masyarakat Kota Sampit, sekali lagi ingat 3P yang tadi. Jadi yang pertama harus rutin memeriksakan mata secara berkala, minimal sekali setahun. Yang kedua adalah batasi penggunaan gadget yang seperti sudah saya sebutkan tadi. Yang ketiga, menggunakan kacamata. Kacamata terutama di siang hari. Jadi kacamata untuk melindungi kita dari sinar matahari yang masuk ke mata. Karena tentunya akan dapat menimbulkan risiko terjadinya katarak dan daging tumbuh pada mata. Yang kemudian juga ingat rule of 20 tadi. Jadi untuk teman-teman yang bekerja di depan layar, depan gadget, terus menerus, jangan lupa rule of 20. Istirahat tiap 20 menit aktivitas, melihat jauh sejauh 6 meter atau 20 kaki, hanya selama 20 detik cukup. Mata hanya butuh istirahat seperti itu. Dan tentunya selain itu juga di Kota Waringin Timur ini juga banyak gangguan mata karena diabetes atau hipertensi. Nah, itu harus mengatur pola makan, pola hidup. Jadi harus gula itu harus terkontrol dan tekanan darah juga harus terkontrol. Jadi tidak boleh tinggi karena begitu tinggi kencing manis ini dan darah tinggi ini cukup merusak di saraf mata. Begitu saraf mata sekali rusak tidak bisa kembali. Itu saja sih Mbak. Baik, terima kasih banyak Dokter Imade Setya atas wejangan Anda untuk masyarakat Kota Sampit dimanapun berada, dan tentunya ini adalah segmen terakhir kita juga. Terima kasih kita ucapkan kembali, terima kasih banyak dokter, Mbak. Semoga Sama-sama. Anda diberikan kesehatan selalu dan dilancarkan pekerjaannya dimanapun Anda berada. Dan pemirsa HTV, berakhirlah kegiatan dalam acara kita di Figur Kotim. Tentunya saya Anissa Karisma dan Dokter Imade Setya mohon undur diri, mengucap terima kasih dan sampai jumpa.